Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsinta dengan NIM 2374201064, mahasiswi Ilmu Hukum Reguler B dengan pengampu Bapak Dr. Teddy Kusuma, SH, SE, MH, Cemet, selaku pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan. Di sini saya akan membuat video mengenai hukum kepailitan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 2025-2026. Baik, langsung saja saya akan membacakan materinya. Pengertian pilot. Pilot merupakan sebuah istilah yang familiar dalam dunia bisnis atau aset perusahaan. Orang-orang kerap kali menyamakannya itu dengan bangkrut, padahal keduanya itu berbeda. Beda usaha yang dipilotkan juga belum tentu keuangannya buruk. Akan tetapi, pada akhirnya mereka bisa mengalami kebangkrutan. Pilot itu sendiri merupakan kondisi saat debitur tidak bisa melunasi hutang-hutang kepada dua atau lebih debitur. Oleh sebab itu, pihak yang mempunyai piutang terhadapnya juga mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk menyelesaikan piutang ini. Perlu dipahami bahwa hanya pengadilan niaga saja yang memiliki wewenang untuk menyatakan sebuah badan usaha dalam kondisi pilot. Badan usaha ataupun sebuah kreditur bisa mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan. Namun, kurator pilihan pengadilan akan memberikan laporan tersebut sebelum mereka daftarkan untuk masuk sidang. Apabila pihak pengadilan menyetujui, maka lembaga tersebut akan mengadakan sidang bersama dengan pemilik perusahaan dan juga kreditur selambat-lambatnya 20 hari setelah permohonan diterima. Meskipun sejumlah harta itu memiliki debitur akan dijual dan uangnya itu menjadi hak kreditur, namun ada beberapa jenis harta yang tidak tergolong sebagai harta pilot. Salah satunya yaitu yang pertama adalah uang untuk memberi nafkah yang menurut undang-undang adalah milik debitur secara sah. Lalu yang kedua, benda-benda semacam alat-alat medis untuk urusan kesehatan, barang-barang yang keluarga debitur pakai, dan juga bahan makanan atau hewan untuk bekerja. Yang ketiga, upah atau gaji debitur dan dari pekerjaannya, misalnya saja itu uang pensiun atau uang tunjangan sesuai dengan ketetapan dan dari hakim pengawas. Sebenarnya, keadaan pilot ini adalah salah satu kondisi yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Sementara secara bahasa, kata pilot itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu violet, yang mempunyai arti macet dalam melakukan pembayaran. Di Indonesia sendiri, terkait dengan kepilotan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepilotan dan PKPU. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 ini mengatakan bahwa kepilotan merupakan sita umum atau semua kekayaan debitur pilot yang mengurus dan juga pemberesannya itu dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Hakim pengawas sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang ini. Nah, lanjut. Kurator di sini itu merupakan balai harta peninggalan atau orang yang diangkat oleh pengadilan atau untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pilot di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang PKPU. Oke, selanjutnya kita akan membahas penyebab terjadinya pilot. Umumnya, perusahaan itu bisa masuk ke dalam jurang pilot karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, ketidakmampuan pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaan menjadi sebuah hal yang sangat fatal yang bisa membawa perusahaan itu ke dalam jurang kepailitan. Umumnya, untuk perusahaan baru cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan, sementara untuk perusahaan lama, mereka itu cenderung sulit untuk memahami permintaan konsumen. Lalu yang kedua itu adalah kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan kurang mengamati gerakan pesaing juga bisa membuat perusahaan itu mengalami pilot. Sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal sangat jauh karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Next, yang ketiga itu adalah berhenti melakukan sebuah inovasi adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami pilot. Di sini itu maksudnya para
pebisnis-bisnis atau yang memiliki usaha itu tuh kurang berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan bahasa lain, pengusaha itu sering tertinggal dengan perkembangan zaman, tidak mengikuti tren yang ada. Saat ini itu kan perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat. Jadi kayak tren itu bisa muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Jika perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang ataupun produknya, maka perusahaan tersebut akan ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan relevan dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi supaya tetap eksis dan juga tidak terkena pilot demi kelangsungan bisnisnya. Seiring berjalannya perkembangan teknologi dan inovasi, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tertinggal yang tidak mengikuti perubahan zaman. Karena sekarang itu banyak sekali anak muda yang terlalu dan sering mengikuti perkembangan zaman. Jadi, saya sebagai salah satu anak muda, menurut saya, jika ada salah satu produk atau barang yang tidak sesuai mengikuti perkembangan zaman, itu tuh daya belinya itu atau daya tariknya itu tidak ada. Kami itu menganggap itu tuh sudah kayak itu barang lama, itu pasti ketinggalan zaman. Nah, makanya kadang kami sebagai anak muda itu mengikuti perkembangan zaman karena itu yang sedang tren. Jadi kalau misalnya ada suatu barang atau produk yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, itu tuh tidak memiliki daya tarik yang sangat menarik kami sebagai konsumen untuk membeli. Sekalipun harganya murah ataupun barangnya itu mudah didapatkan. Tapi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak berinovasi, jadi kami itu sangat tidak tertarik dengan barang tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan syarat permohonan pengajuan pilot. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 yang bisa kita putuskan bahwa suatu perusahaan itu pilot atau tidak hanya bisa dilakukan oleh pengadilan niaga, ya kan? Yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di dalam pasal 2 ayat 1 pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa permintaan pilot yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama itu adanya debitur yang memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak bisa membayar lunas sedikitnya satu hutang yang sudah jatuh tempo. Lalu yang kedua, adanya kreditor yang memberikan uang pinjaman kepada debitur yang bisa berupa perseorangan atau badan usaha. Lalu yang ketiga itu ada beberapa hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih hutang tersebut. Yang keempat, adanya permohonan pernyataan pilot dari lembaga kredit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pihak yang bisa mengajukan kepailitan. Di dalam proses pengajuan kepailitan kepada pengadilan niaga, pastinya harus ada yang diajukan oleh pihak-pihak yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024. Maksud saya Undang-Undang 37 Tahun 2004, yaitu yang pertama, dalam hal debitur yaitu untuk kepentingan umum yang bisa diajukan oleh kejaksaan. Yang kedua, dalam hal debitur yaitu bank, maka pernyataan pilot hanya bisa diajukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, dalam hal debitur yaitu perusahaan efek bursa, bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan. Yang keempat, dalam hal debitur yakni perusahaan asuransi, perusahaan rasuransi, dana pensiun ataupun badan usaha milik negara. Di sini saya akan menyebutkan beberapa daftar pengadilan niaga yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu yang berada di Provinsi Jakarta Pusat, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Yang kedua itu Pengadilan Niaga Makassar, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya. Lalu ada Pengadilan Niaga Semarang, yaitu meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu yang terdekat dari Provinsi Riau yaitu adalah Pengadilan Niaga Medan, meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh. Jadi, kalau misalnya Pekanbaru, daerah terdekatnya itu yaitu pengadilan niaganya itu yang berada di Sumatera Barat, yang terdekat dari kita. Tadi saya sudah menjelaskan syarat-syarat mengajukan kepailitan, lalu daerah-daerah
pengadilan niaga yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kasus pilot yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah salah satu contohnya, yaitu PT Sri Rezeki Leman Tbk atau Sritex. Nah, sempat viral beberapa bulan yang lalu kasus PT Sritex ini. PT Sritex ini itu bergerak di perusahaan tekstil besar. Nah, kemarin itu memiliki kebangkrutan. Saya akan melanjutkan kronologi singkat PT Sritex ini. PT Sritex ini tuh perusahaan yang bergerak di bidang tekstil besar, dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024. Putusan ini dijatuhkan setelah perusahaan dinilai lalai atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian atau homologasi sebelumnya itu dengan para kreditornya. Alasan pilot PT Sritex ini yaitu kegagalan membayar utang yang telah jatuh tempo kepada salah satu kreditor, PT Indo Barat Rayon, memicu pembatalan perjanjian perdamaian dan berujung pada putusan pilot. Nah, dampak dari kebangkrutan PT Sritex ini yaitu setelah putusan pilot berkekuatan hukum pada inkrach, aset perusahaan ini akan dijual oleh kurator untuk membayar kewajiban utang kepada para kreditor sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, setelah kebangkrutan PT Sritex ini, banyak karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaan, mulai dari anak muda, orang tua yang memiliki kewajibannya masing-masing. Mereka kehilangan pekerjaan dan mereka harus berputar otak gimana caranya bekerja untuk melanjutkan kehidupan yang sudah dimulai tadi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hukum kepailitan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian dalam memenuhi ujian akhir semester hukum kepailitan ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat dipahami untuk memenuhi nilai yang sangat memuaskan. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.